pertama, penulisan angka dan bilangan. Yang kedua, penulisan unsur serapan. Yang ketiga, penulisan huruf. Keempat, penulisan kata. Dan kelima, penggunaan tanda baca. Dari kelima cakupan PUEBE ini, hanya satu yang akan menjadi fokus saya, yaitu penggunaan tanda baca. Dalam penggunaan tanda baca, terdapat 15 jenis-jenis tanda baca. Namun, pada kali ini saya hanya akan membahas 5 jenis tanda baca saja. Di antaranya tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda petik, dan tanda tanya. Sebelum kita masuk dalam jenis-jenis tanda baca, terlebih dahulu kita perlu ketahui bahwa tanda baca berperan penting dalam menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi maupun jeda pada saat pembacaan. Kita masuk dalam jenis tanda baca yang pertama, yaitu tanda titik. Adapun fungsi tanda titik yaitu pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, mereka datang kemarin malam. Setelah kalimat malam atau kata malam itu kita menuliskan titik yang menandakan bahwa itu merupakan akhir dari sebuah kalimat pernyataan. Begitu pula dengan contoh yang kedua, Lia akan datang di rumah hari ini. Kemudian fungsi tanda titik yang kedua yaitu tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Contohnya, Mulyono, Anton M. titik sebagai nama penulis, 1989 titik sebagai tahun, Kembara Bahasa sebagai judul tulisan, dan Jakarta Gramedia sebagai tempat terbit. Kemudian fungsi tanda titik yang ketiga yaitu tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Contohnya, penduduk di kota itu lebih dari 7 juta orang. Adapun 7 juta ini jika kita tulis dalam angka, kita menuliskan dengan 7.000.000. Begitu pula dengan contoh kedua, yaitu Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. 13.000 ini kita tulis dalam angka dengan menuliskan 13.000. Kemudian fungsi tanda titik yang keempat yaitu tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 2:30:10. Jika kita tulis dalam angka, kita menuliskan 02:30:10. Sama seperti contoh yang kedua, 1 jam 20 menit 40 detik. Jika kita tulis dalam angka, kita menuliskan 01:20:40. Kemudian kita masuk dalam jenis tanda baca yang kedua, yaitu tanda koma. Fungsi tanda koma yaitu pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau bilangan. Contohnya, kemarin kami membeli beberapa peralatan sekolah seperti buku, pulpen, tas, dan sepatu. Contoh yang kedua, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Kemudian fungsi tanda koma yang kedua yaitu tanda koma
koma tetap dipakai sebelum kata penghubung seperti kata tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat menyebut majemuk atau kalimat setara. Contohnya, Ana membaca buku, koma, sedangkan dia menonton televisi. Contoh yang kedua, Kyo ingin makan kue, koma, tetapi ibu memasak nasi. Jadi tanda koma kita pakai sebelum kata penghubung. Fungsi kalimat tanda koma yang ketiga yaitu tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata ibu saya, koma, kita harus rajin belajar. Kemudian kita masuk dalam tanda baca yang ketiga yaitu tanda seru. Tanda seru ini dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contohnya, masa dia bersikap seperti itu? Pada kalimat masa kita menggunakan tanda seru sebagai ungkapan yang berupa seruan atau ketidakpercayaan. Kemudian contoh yang kedua, ayo berangkat. Di situ kita menggunakan tanda seru sebagai ungkapan atau pernyataan yang berupa perintah atau kesungguhan atau seruan ya. Kemudian kita masuk dalam tanda baca yang keempat yaitu tanda petik 2. Adapun fungsi tanda petik 2 yaitu pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. Contohnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Kata merdeka atau mati kita menggunakan tanda petik yang menandakan itu adalah seruan secara langsung atau dari pembicaraannya yaitu Bung Tomo atau seruan dari Bung Tomo di dalam pidatonya. Kemudian contoh kedua, merdeka, seluruh rakyat Indonesia. Kata merdeka kita juga menggunakan tanda petik sebagai seruan secara langsung dari seluruh rakyat Indonesia. Kemudian fungsi tanda petik 2 yang kedua yaitu tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, tetikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Kata tetikus ini kita menggunakan tanda petik 2 karena kata ini merupakan istilah atau kata yang kurang dikenal. Dengan kata lain, kata ini mempunyai arti yang khusus. Begitu pula dengan contoh yang kedua, dia bercelana panjang yang biasa dikenal di kalangan remaja dengan nama cutbray. Kata cutbray ini sama seperti kata tetikus. Istilah ini kurang dikenal dan kedua kata ini mempunyai arti yang khusus. Kemudian kita masuk dalam tanda baca yang kelima yaitu tanda tanya. Adapun fungsi tanda tanya yaitu tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya ataupun frasa yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu. Contohnya, Dina berjalan dengan siapa? Kita menggunakan tanda tanya yang menunjukkan bahwa itu menanyakan Dina berjalan dengan siapa. Sama seperti contoh kedua dan ketiga, jam berapa Ani berangkat ke sekolah, yang menandakan pertanyaan pada jam berapa Ani akan berangkat ke sekolah. Siapa yang suka buah? Kita juga menggunakan tanda tanya yang menanyakan
siapa yang menyukai buah. Oke, demikian penjelasan saya sedikit mengenai cakupan PUEBI ini, khususnya pada 5 tanda baca. Harapan saya semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Shalom.